Akan kuhabisi siapapun orang itu. Setelah kita siksa nanti, dia akan mengaku. Ide bagus. Tolong, jangan bawa saya. Saya tidak tahu apa-apa. Diam kamu. Bawa dia ke mobil. Apa? Jasad Kiruat Mojo menghilang. Betul, Bos. Dan sampai sekarang belum diketahui di mana keberadaannya. Kenapa kamu masih di sini? Lakukan segera, atau nyawa kamu yang akan jadi gantinya. Baik, Bos. Sinta. Ya, Bu. Boleh Ibu bicara sebentar? Iya, Bu. Ada apa? Gimana kamu di sekolah? Apa baik-baik saja? Baik kok, Bu. Kenapa emangnya, Bu? Maafkan Ibu ya. Semenjak papa kamu meninggal, kehidupan kita menjadi seperti ini. Dan Ibu juga sering sakit-sakitan. Dulu, waktu kamu masih kecil, kita hidup berkecukupan. Apapun yang kamu mau selalu papa kamu turutin. Papa kamu adalah seorang pengusaha terkenal di kota ini. Dan dia juga sangat dermawan. Tetapi tidak semua orang suka dengan kesuksesan papa. Pesaing bisnis papa kamu merasa tidak terima dengan kesuksesan papa kamu. Sampai pada akhirnya tragedi itu terjadi. Mobil papa kamu remnya blong dan hilang kendali. Mobil itu masuk ke jurang. Tetapi jasad papa kamu tidak ditemukan di TKP. Dan sampai sekarang Ibu masih belum tahu di mana jasad papa kamu. Kenapa Ibu baru cerita sekarang sama Sinta, Bu? Ibu pikir sudah waktunya kamu mengetahui semuanya. Siapa yang telah mencelakai papa ya? Apa Ibu tahu siapa yang telah berbuat ini sama papa? Ibu tidak tahu. Dan pihak berwenang pun seolah menutupi kejadian ini. Aku harus cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Apa Ibu punya jejak siapa yang telah mencelakai papa? Atau mungkin bukti, Bu? Dan sama siapa papa waktu itu, Bu? Satu-satunya alat yang menjadi bukti kecelakaan itu dipegang oleh Wiryo. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bukti itu. Kecuali Wiryo. Dan Wiryo lah yang selalu menemani papa kemanapun papa pergi. Apa, Bu? Pak Wiryo? Jadi barang bukti itu sampai sekarang masih dipegang sama Pak Wiryo? Pak Wiryo adalah sahabat papa kamu yang paling dekat. Dan pada waktu itu papa kamu sedang bersama Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah sahabat papa yang paling dekat. Dan selalu bersama papa kemanapun pergi. Tapi kenapa Wiryo bisa selamat ya? Sedangkan mereka selalu bersama-sama. Itu yang bikin Ibu heran. Kenapa papa bisa celaka, sedangkan Wiryo bisa selamat? Jangan-jangan dalang dan otak dari semua ini adalah Wiryo. Ini kejadian yang sangat janggal sekali. Aku harus cari tahu siapa sebenarnya pembunuh papa. Aku harus balas kematian papa. Dan aku akan cari siapa yang telah membunuh papa. Akan kuhabisi siapapun orang itu. Aku harus segera membereskan kasus ini sebelum penyamaranku diketahui sama mereka. Kenapa papa belum pulang ya? Biasanya jam segini udah ada di rumah. Ya udahlah kalau gitu aku tidur duluan aja lah.
Dewa, Dewa, kemana anak itu ya? Oh, ternyata dia sudah tidur. Pantesan dipanggil-panggil gak nyaut. Lebih baik aku mandi dulu sebelum membuka data-data kejahatan Bos Anton. Wiryo, Wiryo, keluar kamu. Apa kita dobrak saja pintunya? Siapa kalian? Kenapa masuk rumah saya tanpa permisi? Tutup mulutmu. Sekarang katakan di mana keberadaan Diro Atmojo. Apa maksud kalian? Saya tidak mengerti. Jangan berkelit. Cepat katakan di mana keberadaan Diro Atmojo. Jangan sampai kita kehilangan kesabaran. Saya tidak tahu apa-apa. Sejak kecelakaan itu, Diro Atmojo meninggal. Kenapa mereka bisa tahu kalau Diro Atmojo masih hidup? Padahal saya menyimpan rahasia ini sudah bertahun-tahun. Wiryo, terima kasih ya sudah menolong saya dari kecelakaan maut itu. Sama-sama, Pak. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai tangan kanan Bapak. Tapi kenapa kamu bisa tahu kalau ada yang mengancam nyawa saya? Pada waktu itu, pas Bapak mau berangkat meeting, saya tidak sengaja melihat ada orang yang mencurigakan mendekati mobil Bapak. Pas saya mau kejar orang itu pergi dengan cepat memakai motor. Dengan tidak sadar, dia telah meninggalkan jejak. Dia menjatuhkan gunting dan plat nomor motor dia terjatuh, Pak. Makanya, bukti itu saya simpan rapat-rapat agar saya dapat menguak sebagai penasihat hukum di kantor ini dan wakil direktur di perusahaan Bapak. Makanya saya bertanggung jawab atas kejadian ini, Pak. Akhirnya, saya sarankan Bapak untuk mengganti mobil yang akan dipakai. Jadi, mobil yang jatuh ke jurang itu hanya rekayasa saja, Pak, agar mereka mengira mereka telah berhasil mencelakai Bapak. Kamu memang sahabat saya yang terbaik, Wiryo. Kamu sahabat saya yang paling cerdas. Tapi menurut saya lebih baik Bapak bersembunyi dulu di tempat yang aman. Karena anak buah Boston pasti akan bertindak lebih kalau mengetahui Bapak masih hidup. Tapi bagaimana dengan anak istri saya, Wiryo? Untuk sementara, biarkan mereka menjadi tanggung jawab saya, Pak. Karena saya sebagai penasehat hukum Bapak, jadi saya akan coba menguak kasus ini sampai selesai. Sampai bukti-bukti yang cukup ini bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara, Pak. Kamu harus berhati-hati, Wiryo. Karena mereka bukan orang biasa. Backing mereka terlalu kuat. Lebih baik kita culik saja orang ini. Siapa tahu setelah kita siksa nanti, dia akan mengaku. Ide bagus. Tolong, jangan bawa saya. Saya tidak tahu apa-apa. Diam kamu. Bawa dia ke mobil. Dewa, tolong Papa, Dewa. Dewa, Dewa. Tolong Papa,